Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Gisayolian dengan NP Makir 329. Oke teman-teman, jadi saya di sini akan membahas soal pajak yang tadi dikasih oleh Bu Putri. Oke, kita akan membahas soalnya. Nah, jadi pada yang pertama ini tuh kita masuk ke kelompok PPh pasal 22, yaitu rumusnya jadi itu dasar pengenaan pajak dikali tarif. Nah, pada transaksi nomor 1 itu membeli barang sebesar 300 juta dengan tarifnya itu 1,5%. Nah, jadi perhitungan PPh pasal 22 nya itu 1,5% dikali 300 juta sama dengan 4.500.000. Nah, kemudian yang transaksi nomor 2 yaitu impor barang nilai CIF-nya itu 500 juta. Jadi pengenaan tarifnya 2,5. Jadi perhitungan PPh pasal 22 nya yaitu 2,5% dikali 500 juta, jadi 12.500.000. Kemudian yang nomor 3 yaitu jual ke bendahara sebesar 250 juta dengan tarif PPh pasal 22 1,5%. Jadi perhitungan PPh pasal 22 nya yaitu 1,5% dikali 250 juta, jadi dapat 3.750.000. Nah, kemudian yang transaksi nomor 4 yaitu membeli bahan baku sebesar 150 juta. Tapi karena itu penjualannya bukan wajib pungut, jadi pajaknya 0 alias tidak ada PPh pasal 22. Kemudian yang transaksi nomor 5 yaitu menjual ke BUMN sebesar 400 juta dengan tarif PPh pasal 22-nya yaitu 1,5%. Jadi perhitungan PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali 400 juta dapat 6 juta. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke sewa menyewa dengan tarif yaitu 10% karena ini tuh masuk ke PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di situ ada transaksi nomor 6 yaitu sewa gudang setahun dengan harga 120 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 120 juta dapat 12 juta. Kemudian yang nomor 7 yaitu terima bayaran termin pertama sebesar 60 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 60 juta dapat 6 juta. Kemudian transaksi nomor 8 yaitu sewa tanah kosong seharga 80 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 80 juta dapat 8 juta. Kemudian yang nomor 9 yaitu pelunasan sisa sewa gudang sebesar 60 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 60 juta yaitu dapat 6 juta. Kemudian yang nomor 10 itu ada sewa ruko sebesar 200 juta dengan tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10%. Jadi perhitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 10% dikali 200 juta yaitu dapat 20 juta. Nah, kemudian di sini kita akan membahas jasa pelayaran domestik dengan tarif 1,2% karena ini tuh masuk ke PPh pasal 15. Nah, pada transaksi nomor 11 yaitu mendapat pendapatan 100 juta dengan tarif pajak 1,2%, yaitu perhitungan PPh pasal 15-nya 1,2% dikali 100 juta dapat 1.200.000. Kemudian yang nomor 12 yaitu mendapat pendapatan sebesar 250 juta dengan tarif pajak 1,2%. Jadi perhitungan PPh pasal 15-nya yaitu 1,2% dikali 250 juta dapat 3 juta. Kemudian yang nomor 13 yaitu mendapat pendapatan sebesar 150 juta dengan tarif pajak 1,2%, yaitu perhitungan PPh pasal 15-nya 1,2% dikali 150 juta mendapat 1.800.000. Kemudian yang nomor 14 mendapat pendapatan sebesar 300 juta dengan tarif pajak 1,2%. Jadi perhitungan PPh pasal 15-nya yaitu 1,2% dikali 300 juta mendapat 3.600.000. Kemudian yang nomor 15 yaitu mendapat pendapatan sebesar 200 juta dengan tarif pajak 1,2%. Jadi perhitungan PPh pasal 15-nya yaitu 1,2% dikali 200 mendapat 2.400.000.
Kemudian sekarang kita rekapitulasi, jadi kita jumlahkan semua potongan atau pungutan pajak tadi. Nah, jadi total PPh pasal 22 itu ada pembelian, impor, bendahara, dan BUMN itu terkumpul semuanya 26.750. Nah, kemudian dari total PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu dari semua sewa gudang, tanah, dan ruko itu totalnya sebesar 40 juta. Kemudian pada total PPh pasal 15 itu dari seluruh pendapatan jasa pelayaran yaitu totalnya 12 juta. Jadi kalau kita total semuanya itu kewajiban pajak perusahaan untuk bulan April 2026 adalah sebesar 78 juta 750. Jadi itu penjelasan lengkap dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.